kesehatan, mereka yang mengalami problem hukum, mereka yang mengalami problem pendidikan, tetapi yang mengalami problem keuangan karena hutang piutang, mohon maaf kami tidak mungkin dilayani. Netizen Jabar kaget ternyata gaji dan tunjangan Deddy Mulyadi sebagai gubernur dan wakilnya hampir mencapai 3 miliar per bulan. Warganet udah kayak gaji pemain bola aja. Nah, ini ada sebuah artikel di salah satu media. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya soal ini biar tidak muncul sebuah persepsi yang macam-macam, kawan. Lur, Kang Deddy Mulyadi, Lur. Berdasarkan riset saya, 99,9% itu laki-laki itu tidak setia pada pasangannya, yang 1% yang setia. Itu pun dirawat di rumah sakit karena stroke. Saya, Lur, sebenarnya salah satu dari idolanya Kang Deddy Mulyadi, Lur. Tapi, Lur, kali ini saya nggak sepakat, Lur, dengan ucapan Kang Deddy Mulyadi. Lebay banget, gak bisa ngebedain mana bercanda, mana yang serius nih orang ya. Atau Kang Deddy Mulyadi menanggapi perihal masalah orang yang koar-koar di TikTok yang tidak bisa menemui Bapak Aing di Lemur Pakuan. Ini sepertinya masyarakat Jawa Barat yang datang ke Lemur Pakuan salah tujuan atau nggak tahu, mereka tidak memahami maksud diadakannya posko pengaduan. Oke, nanti kita akan bahas semuanya soal ini, kawan ya. Biar clear lagi soal teman-teman yang kuar-kuar nih, terutama nggak bisa datang ke Lembur Pakuan atau mungkin juga tujuannya salah gitu ke Kang Deddy Mulyadi, minta utangnya dilunasin. Ini ada jawaban langsung dari Kang Deddy Mulyadi. Jangan kemana-mana, kawan, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Kali ini masih membahas soal Kang Deddy Mulyadi, kawan ya. Seperti biasa, kalau orang baik pasti akan selalu dicari-cari kesalahannya. Salah satu informasi yang ingin saya tunjukin buat teman-teman semua, ada salah satu artikel gitu yang sedang dibicarakan oleh banyak warga plus 62 di salah satu media, yaitu pemilik akun Coach Hadi .real ya. Oke, kebetulan judulnya seperti ini. Netizen Jabar kaget ternyata gaji dan tunjangan Deddy Mulyadi sebagai gubernur dan wakilnya hampir mencapai 3 miliar per bulan. Warganet udah kayak gaji pemain bola aja. Oke, next ya untuk gambar selanjutnya. Nah, ini rincian pendapatan dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk, nah ini rinciannya, kawan ya. Oke, nah belanja gaji tunjangan ini sebesar 2 miliar 215 juta bla bla bla, terus belanja gaji pokok 75 jutaan, terus lalu ada rincian-rincian yang lain, ada belanja tunjangan keluarga, terus ada juga belanja dana operasional yang totalnya ini kurang lebih adalah 33 miliar lebih, kawan. Nah, ini menjadi perhatian dari salah satu media ini. Oke, tapi bagaimana sih respon dari warga plus 62 ya? Kita simak dulu komentar-komentarnya. Saya jadi penasaran nih. Komentar-komentarnya nih dari Heri Purwono Aji. Kok yang diposting gubernur Jabar, emang gubernur lainnya gajinya kecil gitu? Nah, ini ya, berani nggak ngeposting gaji dan tunjangan semua gubernur? Ya, jangan pilih kasih gitu ya, jangan pilih-pilih gitu loh, kawan. Bukan cuma gubernur Jabar doang yang menjadi sorotan. Terus ini juga komentar yang lain. Keren, berani, transparan. Nah, ini ya. Terus ada juga yang memberikan semangat. Semangat Bapak Aing, ya boleh tahu nggak gaji gubernur yang sebelumnya berapa? Nah, tuh ya. Bahkan ini ditantang juga kalau perlu spill ya gaji dan tunjangan gubernur yang sebelumnya. Biar nggak seolah-olah ini cuma Kang Deddy Mulyadi yang nerima gaji sebesar ini lalu mendorong para netizen benci kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Saya tahu arahnya sebenarnya, kawan. Tapi kalaupun memang segede ini, tapi Kang Deddy Mulyadi ini, kawan ya, rata-rata penghasilannya ini banyak digunakan untuk membantu rakyat-rakyat kecil di sekitar warga di sana loh, kawan. Jadi terutama dari warga-warga fakir miskin gitu ya, yang pendidikannya bermasalah dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, andaikan saya warga Jabar gitu, ya dia gak jadi soal gitu loh, kawan ya. Ketimbang cuma mendapatkan sebuah gaji dan tunjangan gede, tapi kerjaan yang gak jelas, cuma tidur-tidur doang di dalam kantor doang gitu loh, kawan. Mending ya seperti Kang Deddy Mulyadi aja ya. Sekali lagi,
Kalau menurut saya it's okay dan saya yakin dan untuk yang spill gaji dan tunjangan seperti ini saya tantang Anda untuk berani spill gaji dan tunjangan semua gubernur se-Indonesia. Oke? Saya tantang ya, kalau memang ada update-annya, saya tunggu update-annya. Nanti akan saya tunjukin juga buat para penonton, biar para warga plus 62 itu tidak menyalahkan Kang Deddy terus, hanya gara-gara spill penghasilannya seperti ini kawan. Oke, langsung aja kita bahas untuk video selanjutnya. Ada sebuah pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi, terutama buat teman-teman yang datang ke Lembur Pakuan menyampaikan keluhannya tapi sampai juga ke sana tapi keluhannya tidak terpenuhi, tidak direalisasi. Ini sebenarnya ada pengecualian nih kata Kang Deddy Mulyadi. Kita simak berikut videonya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, pagi yang membahagiakan, pagi yang penuh harapan. Kita paham bahwa dalam setiap hari ada puluhan orang bahkan kadang ratusan orang berkunjung ke kediaman saya di Lembur Pakuan. Yang pertama saya berharap kepada yang berkunjunglah langsung ke pos pengaduan. Di situ ada Windy, di situ ada Mega, di situ ada Haji Mumu. Seluruh pengaduannya kami catatkan. Dan setelah dicatatkan, ada yang kami tindak lanjuti, yaitu mereka yang mengalami problem kesehatan, mereka yang mengalami problem hukum, mereka yang mengalami problem pendidikan. Tetapi yang mengalami problem keuangan karena hutang piutang, mohon maaf kami tidak mungkin dilayani. Karena itu sudah di luar kewajiban kami sebagai penyelenggara negara. Nah, tetapi problem keuangan, hutang piutang yang ditimbulkan karena berobat. Misalnya sebelum punya BPJS, dia terpaksa harus menggadai rumahnya untuk berobat. Kami akan membantu sekemampuan kami. Karena itu, menggadai rumah, menjual motor, itu untuk kepentingan pengobatan yang disebabkan negara tidak menyiapkan fasilitas untuk memberikan pengobatan. Misalnya dia belum punya kartu BPJS. Langkah-langkah itu kami lakukan sebagai bagian upaya untuk memberikan pelindungan pada seluruh masyarakat Jawa Barat, baik yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau. Tetapi hari ini juga kami menghadapi hampir setiap hari anaknya, istrinya, atau saudaranya sudah dijamin kesehatan di rumah sakit, tidak bayar, tetapi pembayarannya dilakukan oleh pemerintah atau melalui dana BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, atau BPJS yang ditanggung pribadi. Kemudian keluhannya adalah tidak punya ongkos, tidak punya biaya selama nunggu di rumah sakit. Kami juga akan berusaha sekemampuan kami untuk membantunya, karena memang saya paham bahwa ketika orang sakit seluruh penghasilannya berhenti. Misalnya dalam setiap seminggu sekali ada orang yang harus kemoterapi dan memerlukan biaya untuk transport ke Bandung dalam seminggu sekali. Dan kami selalu supporting untuk pembiayaan tersebut. Untuk itu, seluruh kegiatan-kegiatan tersebut kami sajikan sebagai bagian layanan kami kepada masyarakat, baik layanan sebagai gubernur maupun layanan sebagai pribadi. Ada yang ditangani langsung oleh organisasi perangkat daerah, ada yang ditangani secara pribadi, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk hadir dalam setiap kesulitan masyarakat. Untuk itu, mari kita bekerja. Semoga ekonomi. Oke, nah itu ya pesan dari Kang Deddy Mulyadi udah jelas banget ya. Nggak semuanya keluhan Anda ini ditindaklanjuti. Kalau urusan utang piutang pribadi, nggak semerta-merta langsung dikabulkan sama Kang Deddy Mulyadi. Karena itu bukan kewajiban dari Kang Deddy Mulyadi sebagai penyelenggara negara. Udah jelas ya, kecuali nah utang yang barusan udah dijelaskan sama Kang Deddy Mulyadi soal kesehatan atau soal yang lain, itu baru bisa dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai penyelenggara negara semampu Kang Deddy Mulyadi gitu loh kawan. Oke, biar gak ngambek-ngambek gitu loh, masa semuanya harus dikabulin sama Kang Deddy Mulyadi. Oke, lanjut ya, kita akan bahas untuk video selanjutnya, tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Lur, Kang Deddy Mulyadi, Lur. Berdasarkan riset
saya 99,9% itu laki-laki itu tidak setia pada pasangannya, hanya 1% yang setia. Itu pun dirawat di rumah sakit karena stroke. Saya lur sebenarnya salah satu dari idolanya Kang Deddy Mulyadi lur. Tapi lur kali ini saya nggak sepakat lur dengan ucapan Kang Deddy Mulyadi. Karena semua laki-laki nggak seperti itu lur. Bener nggak lur? Mungkin lur Kang Deddy Mulyadi bisa mengutarakan hal itu karena mungkin beliau adalah salah satu orang yang seperti itu lur. Bener nggak lur? Saran saya nih Kang, seorang pemimpin apalagi gubernur tak patutlah mengucapkan hal seperti itu Kang. Karena semua laki-laki tak seperti itu Kang. Koreksi saya ya lur, bila mana saya salah dengan cara ketik lur di kolom komentar. Ini lebay banget ya, pria ini nggak bisa ngebedain mana bercanda, mana yang serius. Itu kan sebenarnya perbincangan bercanda guyon ya, Kang Deddy Mulyadi dengan teman-temannya gitu loh kawan. Udah jangan terlalu lebay lah kayak gitu bang. Abang kalau memang merasa setia, ya pria setia, abang seharusnya itu tidak risih dengan perkataan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya kan? Berarti abang kalau risih, ini jangan-jangan abang memang tipe cowok yang gak setia gitu, tukang selingkuh, tukang mainin cewek, dan lain sebagainya. Ada-ada saja nih orang ya. Oke, next untuk video selanjutnya kawan. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi menanggapi perihal masalah orang yang koar-koar di TikTok yang tidak bisa menemui Bapak Aing di Lemur Pakuan. Ini sepertinya masyarakat Jawa Barat yang datang ke Lemur Pakuan salah tujuan atau nggak tahu, mereka tidak memahami maksud diadakannya posko pengaduan. Yang diadukan itu, misal contoh nih ya, jalan di daerah kalian tidak kunjung diperbaiki, terus puskesmas tidak berjalan dengan baik, posyandunya tidak jalan, pokoknya yang melibatkan kepentingan masyarakat umum. Ini kalian datang dengan masalah pribadinya, itu mah urusan maraneh atuh. Enak maraneh budak ke Paraban Gering misalnya, kecuali mun pas budak gering ya ke rumah sakit nah teu ditampung, kakara bisa ngomong ngadu. Iya mah boga hutang datang ke Pakuan ngarepkeun bantuan ti bapak aing, boga hutang pinjol, cicilan motor, cicilan imah, kabeh ditembelkeun ka bapak aing. Hei maraneh hirup teh atuh jeung naon? Masalah pribadi mah nya uruskeun we pribadi. Hei maraneh pas edek ngelakukeun misalnya pinjol, ngeridit motor atau nganyuk imah, teu mikir heula samemehna atau di nu pikiran mun bewe ke mun teu kabayar. Oke, punya kredit motor nunggak laporan kepada Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Terus apa lagi ya? Nggak bisa nafkahin bininya gitu ya, laporan kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau urusan pribadi sebenarnya jangan sampai disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi gitu loh kawan. Itu bukan kewajiban dari seorang penyelenggara negara ya. Sekali lagi sesuai dengan disampaikan oleh KDM barusan. Kecuali memang permasalahannya itu argen, karena mungkin ada perannya pemerintah yang kurang maksimal, sehingga ketika ada yang laporan itu baru ditindaklanjuti sama Kang Deddy Mulyadi. Oke deh, jangan keluar-keluar lagi ya. Kalau memang urusan utang piutang pribadi, tolong diem aja lah, jangan keluar-keluar di TikTok kawan. Dan itulah informasi dan video reaksi dari saya. Buat teman-teman bisa langsung berikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada kata-kata kurang berkenan dan mungkin ada sedikit menyinggung perasaan teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.